Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, Bapak sekalian, teman-teman sekalian, khususnya Kabupaten Karawang, ya kan? Oke, perkenalkan, nama saya Sugeng Anto dari komunitas Bos Indonesia, penggiat Germas Sejahtera, penggiat kesadaran politik masyarakat Indonesia, Garuda Politik Indonesia dengan website garudapolitik.com. Ya kan? Kali-kali ini akan saya memberikan edukasi tentang program support menuju Pileg 2004 Kabupaten Karawang, kolaborasi win-win solution, menang untung kalah untung. Nah, ini menarik Pak, menang untung kalah untung. Dalam Pileg, pilihan legislatif tentu ada resiko menang, resiko kalah, ya kan? Tentu kita harus siap menang, siap kalah, ya kan? Namanya dalam sebuah pertandingan harus fair ya, siap menang, siap kalah. Jangan hanya siap menang tapi nggak siap kalah. Tetapi gimana kalahnya saja kita masih untung? Nah, ini menarik ya. Kalau kita bicara ini cukup menarik. Nanti kita bisa detailnya, nanti kita bisa kopdar dan ikuti penjelasan dan edukasi selanjutnya. Nah, ketika kita bicara pemerintahan Kabupaten Karawang, tentu cukup luar biasa Kabupaten Karawang ini ya, dengan 30 kecamatan, 297 desa, 12 kelurahan, 2002 RW dan 6230 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.271.960 jiwa di tahun 2018, ya kan? Oke. Kabupaten Karawang itu dengan DPR-nya dengan jumlah kursi 50 dengan pilihan 6 daerah pilihan ya di 2019 ya, dengan APBD 2019 3,69 triliun. Luar biasa, ya kan? Cukup besar. Nah, dasar hukum Pileg Bapak sekalian, setiap pemilihan legislatif itu dasarnya hukum adalah undang-undang. Nah, Undang-Undang 7 tahun 2017 dasar Pileg 2019 dengan 5 poin. Ya kan, sistem pemilu proporsional terbuka, ambang batas pencalonan presiden 25%, ambang batas parlemen 4%, metode konversi suara senlek murni dengan alokasi per dapil 3-10 kursi. Oke. Kenapa kita harus peduli politik? Nah, ini menarik. Nah, ini ada tokoh Turki, ya kan, Mehmet Erbakan, seorang insinyur akademisi, ini seangkatan Pak Habibie beliau ya sekolahnya. Nah, dia bilang orang Islam yang tidak peduli dengan politik akan dimenilai politikus yang nggak peduli dengan Islam. Padahal Turki 98% penduduknya Muslim, persentasenya lebih menang dibanding Indonesia yang hanya 86%, ya kan? Tetapi di Turki adalah memisahkan antara agama dan kekuasaan, yaitu dengan sekuler. Makanya dia punya jargon seperti itu. Sama kita di lapangan, kita juga ketemu beberapa tokoh agama, Pak Ustadz. Pak Sugeng jangan ngomong politik lah, politik itu kejam, kotor dan sebagainya. Saya kira belum paham aja. Kita perlu edukasi, makanya kadang ada guyonan edukasi kita. Dan Pak Ustadz, di Islam itu jangankan bicara pemerintahan, jangankan bicara bisnis, dagang, hubungan manusia, hubungan masyarakat, kencing aja itu ada aturannya, ada adabnya di dalam Islam. Maka kita nggak boleh sepotong-potong, ya kan? Kita harus kafah, ya kan? Oke, jadi kita intinya harus mulai peduli dengan politik. Oke, lanjut. Nah, kalau bicara legislatif, Bapak sekalian, legislatif adalah lembaga kekuasaan. Sekali legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial, ya kan? Nah, Indonesia menganut trias politika. Kekuasaan itu dibagi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kalau kita bicara legislatif, Bapak sekalian, di Indonesia berarti kita bicara MPR, DPD, RI, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Dengan fungsi legislatif membuat regulasi undang-undang perda, fungsi penganggaran budgeting, dan fungsi kontrol atau pengawasan. Luar biasa, ya kan? Makanya kalau ketika ada guyonan dengan Pak Ustadz, boleh nggak itu marbot masjid itu dibayar oleh negara lewat APBD atau APBN? Boleh aja, asalkan yang duduk di legislatif ketok palu. Nah, makanya yang duduk harus orang peduli. Kalau nggak peduli ya nggak akan bisa terjadi itu. Oke, lanjut. Hal-hal penting dalam Pileg Persoalan dalam Pileg ini luar biasa, ada 8 hal penting. Pertama, undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahun, makanya kita harus pahami undang-undangnya. Makanya kita karena itu menentukan strategi di lapangan. Kemudian Pileg banyak kursi banyak caleg, nih menarik. Beda dengan pilkada yang satu kursi banyak calon, kalau Pileg adalah banyak kursi banyak calon. Nah, kalau di dalam daerah pilihan itu ada 10 kursi, artinya 90% orang tidak suka dengan partai dan kitanya aja kita masih punya kursi. Ya, ini menarik. Karena kita tidak harus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 tetap dapat kursi. Ini menarik ya. 98% lebih kursi legislatif adalah kursi jamaah gotong royong. Artinya apa? Kalau harga satu kursi itu 20.000, jarang individu nyoblos 20.000. Ya paling kurang lebih separohnya kurang lebihnya, ya kan. Berarti sisanya adalah suara caleg lain dan suara partai, makanya disebut gotong royong. Jadi teman-teman harus sadar tuh kan. Ada caleg terpilih dan tidak terpilih, makanya harus kesepakatan win-win solution. Karena kita kan musyawarah mufakat, keadilan sosial, ya kan. Jadi kita harus Pancasilais, jangan sampai kita ini teman-teman kita ngomong Pancasila tapi kita belum mengamalkan Pancasilanya ya. Pileg berdasarkan daerah pemilihan dapil, patokan jumlah penduduk. Nah,
pasca reformasi pileg menganut sistem terbuka. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen 4 kali ya. Sudah 4 kali, 99, 2000, 2001, 2002. Salah satu adalah sistem politik terbuka, ya kan? Nah, sistem terbuka dalam pileg salah satu orang satu suara, one man one vote. Jadi suara Pak Presiden dan suara tukang becak sama, satu suara. Suara petani, suara bos taninya juga sama juga. Nah, pileg pasca reformasi banyak muncul caleg baru gitu. Kesadaran politiknya udah mulai muncul. Ini menarik ya kalau bicara pileg. Nah, kita bicara Kabupaten Karawang, ini ada 11 partai yang mendudukan kursinya di Dewan. Demokrat 9, Gerindra 8, Golkar 7, PKB 7, PDP 6, PKS 6, PBB 2, Nasdem 2, PAN 1, Partai P31, ya kan? Hanura 1. Ini menarik. Jadi cukup dinamis ya, ada 11 partai yang duduk. Oke, lanjut. Kita bicara catatan penting di dalam Kabupaten Karawang, pileg Karawang adalah kursi terbanyak Demokrat menggeser suara PDIP di tahun 2014. Ini luar biasa ya, Demokrat ya. Nah, jadi di 2014 itu PDIP digeser, yang 2019 adalah Demokrat. Dinamis berarti di Karawang nih. 34% anggota legislatif wajah baru, jadi cukup banyak ya. 34%, hampir 40% berarti ya. Jadi artinya apa? Wajah baru berarti tidak gampang teman yang duduk di dewan itu bertahan kursinya. Ya. Tidak gampang berarti peluang teman-teman yang untuk ikut legislatif ya. Jadi ini menarik ya. Harga satu kursi 32.000, harga satu kursi pengertiannya adalah apa? DPT dikalikan kehadiran 72% kurang lebihnya, dibagi jumlah kursi, itulah harga satu kursi 32.000. Nah, perolehan suara individu tertinggi di kursi legislatif adalah 18.000. Nah, 18.000 menuju 32.000 berarti kan kursinya untuk mencapai 32.000 berarti itu suara partai dan suara caleg lain. Nah, inilah saya katakan tadi bahwa kursi dia adalah kursi jamaah atau gotong royong. Apalagi yang 2.780 dapat kursi, berarti kan suara untuk bisa duduk kan sebagian besar suara partai dan suara caleg lain. Nah, makanya justru itulah teman-teman harus yang duduk di dewan harus ini ya, ini nggak lembaga kekuasaan, harus paham, harus peduli dengan teman-teman yang lainnya. Oke. PDP 6 kursi dari 9 kursi turun ya. Ini luar biasa ini. Karawang ini daerah lain PDIP naik, ini turun ya. Nah, Hanura turun juga dari 2 kursi jadi 1 kursi, PAN turun juga 3 kursi jadi 1 kursi. Tapi partai baru belum dapat 0 kursi ya di Karawang. Jadi intinya di Karawang cukup dinamis ya politiknya ya. Jadi teman-teman asik nih bicara Karawang ya. Oke, lanjut. Untuk menuju Pileg 2024 ya kan. Nah, untuk 2024 tentu undang-undang masih digodok ya di DPR RI. Tapi kurang lebih seperti ini nanti di Pileg 2024 Kabupaten Karawang. Sistem pemilu sistem tertutup proporsional terbuka, kursi 50 kursi, 6 daerah pilihan, sistem one man one vote, banyak caleg ikut berpartisipasi. Kabupaten Karawang ini heterogen dan status ekonominya semua kelas ada ya. Kemudian makanya kita harus mappingnya luar biasa. Persaingan semakin ketat, strategi 3M harus lebih awal dan terukur. Nah, 3M Bapak sekalian, kalau bicara 3M itu kita ajaran penting. Di dalam politik Pak, teman-teman harus mengenal 3M. Yang pertama adalah mapping. Ini mapping ada kurang lebih 9 tahapan, ada mapping suara, mapping pekerjaan, mapping dan sebagainya. Kemudian ada monitoring yang kedua atau maintenance, dan yang ketiga adalah mobilizing. Nah, jadi gimana mengkonversi yang dimonitor menjadi dimobilis menjadi suara. Jadi ini menarik. Kan nanti akan kita banyak bahas tentang 3M. Target pileg adalah suara, bukan masa. Kalau masa kita kumpulkan di lapangan, datang penyanyi dangdut, orang bisa ngomong si A, ngomong B. Tapi ketika suara ini harus paham betul siapa pemilih kita, apa kebutuhan pemilih kita. Nah, untuk mendulang suara yang besar tentu kita harus pahami hukum yang kita pakai. Dan ini bukan hukum kita, ini hukum malam ya. Hukum memberi menerima. Jadi jangan pernah berharap menerima kalau kita belum pernah memberi. Ini hukum yang luar biasa, ya kan? Nah, sebelum dipilih Bapak sekalian ada 4 tahapan yang harus dipahami. Jadi sebelum dipilih itu ada 4 tahapan yang harus dipahami, ya kan? Yang pertama dikenal, diterima, disenangi, dipercaya. Jadi jangan berharap dipilih kalau kita belum ada tahapan. Nggak tiba-tiba dikenal langsung dipilih. Kalau teman kompetitor kita udah masuk tahap 1-2, kita cuma dikenal aja ya, banyak spanduk, banyak brosur di mana-mana ya belum tentu dipilih, ya kan? Ya, makanya harus ada kenal tahapannya. Makanya kita ini cukup panjang lebar ya kalau bicara tentang tahapan untuk dipilih. Ini poin paling penting. Nanti kita akan kupas pada edukasi berikutnya. Oke, lanjut. Karakter memilih. Jadi pemilih itu kenapa memilih? Nah, ini karakternya. 35% dari kecil-kecil ya. Ini 7%, 7%, 7%, 7%, ya kan?
Karena potensi saudara golongan organisasi syariah ini totalnya 35%. Ini karena memilih. Nah, faktor terbesar 65% faktor memilih karena balas budi. Nah, balas budi ada dua, yaitu disebut balas budi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek disebut dengan serangan fajar, yaitu dengan pagi-pagi ngasih duit. Nah, dan jangka pendek panjang lah dengan terencana dan terukur, ya kan. Kalau jangka pendek ini kan gambling, ngasih 50.000, satunya ngasih 100.000, hilang, ya kan. Uang diterima belum tentu dipilih, ya kan, gambling, ya. Tapi yang kita pakai nanti jangka panjang. Sebagai inspirasi buat kalian, ada tokoh yang nyalon legislatif dari Dapil Jabar 6, Kota Depok, Kota Bekasi, saya kira ya. Dia 2009 jadi, 2014 jadi, 2019 jadi 9 kali berturut-turut duduk di dewan. Ya kan, dengan program terukur jangka panjangnya. Siapa beliau, Bapak Sulen? Ya betul, Bapak Syukur Nababan. Nah, kita harus belajar dari dia, ya kan, gimana membangun sistem balas budi jangka panjang yang luar biasa. Oke, lanjut. Nah, estimasi operasional Bapak Sulen. Jadi untuk di dewan ini bukan dibagi-bagi, tapi ini kurang lebih operasional kita ke lapangan dan tim. DPRD Kabupaten Kota kurang lebih 300 juta, DPRD Provinsi 1,5 M, untuk 3 miliar, ya kan? Ya, nah, tapi yang kita pakai nanti bukan ini, karena kita nanti punya program tersendiri, yaitu program menang untung kalah untung, tentunya akan lebih efektif, lebih efisien, ya kan? Dengan low cost. Oke, lanjut. Nah, budget pemenangan pileg. Jadi pileg itu sebenarnya budget alokasinya seperti apa? Nah, seperti ini kurang lebihnya ya. 50% terbesar adalah untuk spanduk kartu nama operasional tim sukses 50%. Berikutnya adalah program doktrin dan penguncian suaranya yang paling besar ini 20%. Karena apa? Kalau kita sudah dikenal, diterima, dicintai, tapi ketika kita nggak dikunci suara bisa geser. Makanya kita harus pahami betul nih, kan, program pemenangan pileg ini. Oke? Nah, budget pemenangan pileg sekali lagi adalah terbesar operasional. Operasional ini tim penggerak terutama. Nah, solusinya gimana dengan operasional yang cukup besar? Yes. Politik dan bisnis adalah satu kesatuan yang bisa dipisahkan. Menang untung, kalah untung, bukan menang untung, kalah buntung. Sekali lagi kita nanti punya program menang untung, kalah untung, bukan menang untung, kalah buntung. Politik dan bisnis seperti mata uang ya, nggak bisa dipisahkan ya. Seperti ini gambar satunya angka ya. Manajemen risiko. Jadi apabila kita bekerja dengan perhitungan risiko, maka risiko tidak jadi masalah lagi. Nah, kita nanti program menang untung kalah untung dasarnya ini. Bapak sekalian, di dunia ini ada bisnis yang cukup besar yang lahir karena adanya risiko. Karena ada risiko itu dia lahir. Perusahaan yang cukup besar ya, sampai punya klub bola dan sebagainya. Perusahaan apa Bapak sekalian yang lahir karena risiko? Ya, asuransi. Asuransi itu insuran, dia lahir karena risiko. Risiko kecelakaan, risiko kematian, risiko kebakaran dia lahir ya. Nah, sama ketika kita program menang untung kalah untung lahir karena resiko. Resiko pileg adalah kita kalah, tapi gimana kita tetap menang. Nah, ini luar biasa. Tetap untung ya. Nah, kolaborasi win-win solution, Bos Indonesia kerjasama dengan win-win solution. Bapak sekalian, di dalam politik nasional dipengaruhi oleh 5M. M pertama adalah organisasi massa, M kedua adalah media massa, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat adalah militer, M keempat adalah money atau pengusaha. Sekali lagi, politik nasional dipengaruhi oleh 5M. M pertama adalah organisasi massa, M kedua adalah media massa atau pers, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat adalah militer, M kelima adalah money atau pengusaha. Makanya kalau ada 9 naga dan semuanya itu betul juga ya kan, karena memang pengusaha itu mempengaruhi politik nasional. Nah, kita nanti akan menggunakan kolaborasi win-win solution. Nah, konsep dasar win-win solutionnya kolaborasi adalah apa? Pemilihan legislatif itu punya korelasi dengan berdagang, niaga atau jasa. Ini betul. Sales terapis, kesehatan, tenaga pemasaran lapangan, mitra bisnis dalam waktu setiap hari mempengaruhi orang untuk menawarkan apa yang dibawa. Jadi tetap bukan merayu tapi mengedukasi atau mengajak kan gitu. Nah, energi atau biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi calon legislatif dan nilai sama. Ini menarik. Jadi kalau kita punya bisnis, setiap hari kita contoh tinggal di Bogor, kita ada bisnis yang setiap hari ke Jakarta, Bogor, Jakarta, Bogor, Jakarta, Bogor, Jakarta. Nah, setiap hari kita ada bisnis ke Bogor, Jakarta. Nah, suatu saat kita ada orang, Pak, saya mau numpang ke Jakarta. Nah, boleh menumpang mobilnya. Nah, kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak? Ya, betul, hampir sama. Sama nanti ketika kita dalam perjalanan ada teman-teman mau nyalon, ya kira hampir sama. Tapi ketika kita hanya kepentingan dari Bogor ke Jakarta, kepentingan tersendiri tanpa tadi sudah punya kegiatan rutin tadi, maka tentu biaya cukup besar. Nah, mempengaruhi orang lain dengan dasar trust, jadi 4 tahapan tadi cukup menarik. Mempengaruhi orang lain tanpa dibaca oleh lawan, jadi no money politik, ini menarik. Jadi no money politik, jadi kita tidak bermain politik, uang dalam politik, dalam artian apa? Ketika karena kita ingin duduk dengan elegan ya. Tanpa dibaca lawan, beda kalau kita sebagai calon pendukung A terus kita membawa baju yang calon A, kita akan mana keliling ketahuan. Nah, tapi kalau kita dengan cara tadi soft, ya ini soft, namanya soft support ya, jadi kita nggak kelihatan tapi punya dampak yang luar biasa. Oke. Nah, kolaborasi Bos Indonesia dengan Germas. Ada Bos Indonesia adalah apa? Bos Indonesia adalah komunitas bisnis online dan offline
yang didukung oleh lembaga kursus dan pelatihan sungguh sejahtera, KPPS, IPU Akademi, media sorot nasional dan sebagainya, yang bersifat inklusif, bukan eksklusif. Inklusif adalah apa? Kita adalah terbuka untuk stakeholder semua, jadi kita tidak tertutup ya. Inklusif, kalau eksklusif kan cenderung terpisah ya. Kalau kita inklusif, semua orang boleh masuk. Nah, sebagai wadah edukasi dan praktek bisnis online dan offline, jadi dengan 10 bidang bisnisnya. Jadi kita tidak hanya teori aja, kita juga praktek juga. Ya kan? Nah, luar biasa ini Bos Indonesia nanti kerjasama kolaborasi dengan Germas ya. Germas adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ya, ada sesuatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan oleh secara bersama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran dan kemauan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Nah, sehat itu meliputi ada 4 ya. Sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial, finansial, dan sehat spiritual. Jadi badannya sehat, psikis sehat, dan kantongnya juga harus sehat, ya kan? Nah, ini menarik. Nah, bentuk kegiatan nanti di lapangan adalah bentuk online dan offline. Jadi online-nya bisa edukasi bisnis online, kursus bisnis online, edukasi pola hidup sehat. Offline-nya adalah edukasi bisnis online, edukasi dan pemeriksaan kesehatan, olahraga dan jalan sehat bersama dan sebagainya. Ini adalah kegiatan baik online dan offline. Luar biasa. Nah, kegiatan tadi tentu dalam rangka monitoring, secara nggak langsung dijadikan energi monitoring. Nah, saya agen terapi tenaga pemasaran tadi. Nah, ini dijadikanlah kekuatan program kolaborasi dan penguncian suara. Jadi pemenangan suara dengan kekuatan komunitas Bos dan Germas Sejahtera yang setiap hari ada di lapangan, ya kan? Bukan karena politik, karena kan lahir karena ada mau pilkada orang baru ramai. Ini enggak, nggak adanya pilkada, namanya teman-teman komunitas bisnis tetap bisnis aja kan gitu. Tapi justru itulah saya katakan tadi, kegiatan Bos Indonesia yang begitu besar online offline, operasionalnya kan udah ditanggung mereka sendiri dalam bisnisnya, ya kan. Teman-teman nanti tentu yang mau duduk, nanti kita tinggal kerjasama. Gimana kita kerjasama win-win solution. Nah, intinya Bapak sekalian, tripartite sukses. Jadi untuk sukses untuk DPRD Kabupaten Karawang duduk, ya kan, kita kolaborasi antara luar biasa yang tripartite, Bos Indonesia, Germas Sejahtera, tim sukses Cala, kemudian media pers partner, karena media sebagai wahana komunikasi massa penyebar informasi dan membentuk opini sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 19 tentang pers, ya kan. Luar biasa, ini menjadikan kekuatan luar biasa. Ya, duduk low cost, biaya rendah, ya kan, luar biasa kan, biaya rendah untuk duduk di DPRD Kabupaten Kota. Ini menarik ya, menang untung kalah untung. Jadi Bapak sekalian, intinya adalah kita bisa Bos Indonesia, Germas Sejahtera, ya kan, Garuda Politik Indonesia, kita membantu teman-teman untuk duduk di legislatif Kabupaten Karawang, tentu dengan cara yang elegan, cara yang benar, sehingga teman-teman nanti ketika duduk tentu akan memperjuangkan konstituen dan masyarakat, ya kan. Kalau duduknya dengan cara benar, insya Allah akan amanah terhadap apa yang diamanahkan. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Sampai jumpa ke edukasi video berikutnya, ya kan. Salam sehat, Indonesia kuat, Indonesia menang, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.